sampaikan kepada para pasangan calon. Dan berikut tim perumus yang sekaligus juga menjadi panelis pada debat pertama calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Barito Kuala tahun 2024. Ustaz Sambo Makura, Profesor Insinyur Haji Abdul Hadi MAGR PhD dari Fakultas Pertanian Universitas Lampung Makura, Profesor Dr. Anis berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati hadirin sekalian, izinkanlah kami pasangan Rama menyampaikan visi dan misi yang sudah kami siapkan. Visi kami adalah Barito Kuala maju berkelanjutan berbasis agrobisnis. Visi ini kami pilih karena memperhatikan dari visi rencana pembangunan jangka panjang daerah Barito Kuala, yakni Barito Kuala maju berkelanjutan berbasis agroindustri. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Barito Kuala adalah sentra produksi pertanian di Kalimantan Selatan. 22% produksi beras yang ada di Kalimantan Selatan itu berasal dari Barito Kuala. Selain itu juga PD RB Kabupaten Barito Kuala itu masih didominasi oleh sektor pertanian, sehingga sangat beralasan dan sangat relevan dalam jangka panjang Barito Kuala bercita-cita menjadi daerah industri pertanian atau agroindustri yang nantinya akan menjadi city branding dan economic powerhouse. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, banyak tahapan yang harus kita lalui. Tahapan pertama menurut kami adalah menyiapkan sektor pertanian menjadi agribisnis terlebih dahulu, yakni di mana kondisi ketika hasil pertanian bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar hidup para petani, namun juga bisa memberikan kesejahteraan bagi mereka. Untuk itu kami menyiapkan berbagai macam program untuk mendukung visi dan misi ini. Di antaranya adalah pertama tentu saja penyiapan infrastruktur jalan dan jembatan yang termasuk di dalamnya jalan-jalan usaha tani, kemudian infrastruktur yang mendukung pertanian seperti pintu air, saluran-saluran irigasi, saprodi, sarana produksi pertanian, pupuk, bibit, dan obat-obatan. Khusus pupuk, kami tegaskan bahwa apabila Rama terpilih, maka pupuk bersubsidi yang ada program pinjaman pupuk bersubsidi tanpa bunga akan kami lanjutkan. Kemudian juga pupuk kami jamin untuk sampai di petani itu tepat waktu. Kemudian banyak hal lain juga seperti peningkatan pelayanan kesehatan. Kita juga menghadirkan 1 unit ambulan untuk setiap desa. Baik, waktu habis Bapak, dan selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan visi, misi, dan program pasangan calon bupati dan wakil. Dipersilakan kepada pasangan calon nomor 2 untuk menjawab. Durasi 2 menit dari mulai Anda berbicara. Terima kasih. Luas lahan pertanian memang kita akui ada penurunan dari 116 sampai 99. Memang ini akibat dari pertambahan permukiman, dan kemudian ada perubahan dari fungsi tanam padi menjadi tanaman lain. Terkait dengan pupuk bersubsidi, tentu saja yang pertama, luas lahan yang ada ini tetap harus kita pertahankan. Dan kemudian kita mungkin ada 2 program. Pertama, tentunya mengembalikan atau menambah luas lahan lagi melalui program petak sawah, sehingga bisa mengembalikan luas lahan sawah sebelumnya. Kemudian alternatif kedua juga kita bisa mengembangkan optimasi lahan melalui diversifikasi pertanian, mulai tanam 1, tanam kedua, bahkan mungkin tanam ketiga, sehingga
tata kelola kebutuhan pupuk bersubsidi itu tetap sesuai dengan kebutuhan para petani dan lahan yang sudah disiapkan. Baik, masih ada waktu, mungkin calon wakil ingin menambahkan. Mungkin saya tambahkan, jadi sesuai dengan visi kita memang masalah pertanian. Jadi sudah selayaknya kita harus paling tidak mempertahankan, atau perlu kita tambah jumlahnya dari 99.000 hektar bisa kita tingkatkan. Dengan cara apa? Kita akan lakukan pemberian pupuk subsidi itu sesuai dengan jumlah yang digarap. Ini ada informasi di lapangan bahwa yang diserahkan itu per orang, tidak per hektarnya. Nanti kalau memang dia lebih banyak akan mendapatkan subsidi yang akan lebih banyak. Insya Allah itu akan lebih. Baik, waktu habis dan kami persilakan kepada pasangan. Menurut kami adalah daya saing berkaitan sekali dengan potensi apa yang dimiliki oleh potensi daerah. Sekali lagi kami berpendapat bahwa daerah Batola adalah daerah pertanian dan potensi ini harus ditingkatkan sedemikian rupa sehingga nantinya daya saing itu juga meningkat dengan sendirinya. Kami berpendapat untuk membuat sebuah industri di Barito Kuala masih banyak tahapan yang harus dilalui. Kami sudah menyampaikan bahwa pertanian akan menjadi titik tolak untuk kemajuan Barito Kuala di masa yang akan datang. Sehingga pertanianlah yang harus kita betul-betul urusi dan kita perhatikan, mulai dari kecerdasan saprodi, kemudian alat pertanian dan infrastruktur yang mendukungnya. Jadi Rama berpendapat pertanianlah yang harus ditingkatkan untuk meningkatkan daya saing daerah. Terima kasih. Baik, waktu habis dan selanjutnya dipersilakan. Penghitungan jumlah yang dibutuhkan oleh petani mulai RDKK, lahan berapa hektar, berapa petani, sampai kemudian petani juga harus menunjukkan KTP ketika mereka mengambil pupuk bersubsidi itu, sehingga di sini adalah mengurangi, setidaknya meminimalisir pupuk yang tidak tepat sasaran. Kemudian juga terkait dengan mapping, saya semua di Barito Kuala tahu bulan-bulan kapan, ya, bulan-bulan kapan petani ini memerlukan pupuk. Setidaknya di bulan-bulan semester atau triwulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, ini pupuk memang harus kita siapkan. Pemerintah harus turun tangan memanggil pihak-pihak terkait, baik pihak distributor, dinas yang mengurusi hal ini, termasuk juga program yang akan kita teruskan, pinjaman pupuk bersubsidi tanpa bunga yang akan membantu para petani bisa mendapatkan pupuk. Ini juga harus kita laksanakan di awal tahun, sehingga ketika penyerapan pupuk tiba tepat waktunya kepada petani dan sesuai jumlahnya dan tepat kepada sasaran, insya Allah penyerapannya pun juga akan meningkatkan produktivitas kita, sehingga tata kelola untuk pupuk ke depannya tahun ke depan akan semakin baik di masa yang akan datang. Masih bisa ditambahkan? Masih ada waktu? Maka dari itu, seandainya Rama terpilih, maka kita pastikan pupuk akan datang tepat waktu, sehingga padi. Waktu habis. Baik. Dan selanjutnya Kabupaten Barito Kuala, kita melihat purun sudah menjadi produk yang cukup bernilai melalui pendidikan dan pelatihan kepada para penyerap. Saya melihat di pajangan-pajangan Dekranasda yang dimiliki oleh pemerintah Barito Kuala, banyak sekali barang-barang yang mempunyai nilai jual yang cukup tinggi. Ini menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Barito Kuala selama ini juga memberikan perhatian sangat baik untuk purun. Tinggal bagaimana nantinya kita membuat suatu peraturan daerah yang menjamin kelangsungan tanam untuk jenis purun. Saya kira ini. baik, waktu habis. Terima kasih. Yang mana? Yang mana? Pakai mikrofon apa? Kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan untuk itu
Kami persilakan kepada Bapak Haji Nasrullah untuk mengambil huruf pada bagian meningkatkan lagi. Salah satu kelebihan Kabupaten Barito Kuala dibanding kabupaten lain adalah memiliki jalur strategis, yakni Sungai Barito yang membentang di wilayah Kabupaten Barito Kuala dari Kecamatan Kuripan hingga Kecamatan Tabunanet, serta Sungai Negara dari kawasan hulu sungai ke pusat ibu kota Barito Kuala. Pertanyaannya, bagaimana upaya paslon jika terpilih untuk memanfaatkan anugerah Sungai Barito dan Sungai Negara sebesar-besarnya, baik pada bidang wisata, perikanan, angkutan transportasi orang, angkutan muatan, bahkan pengendalian banjir yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat Barito Kuala. Durasi menjawab 2 menit dari Anda berbicara. Terima kasih. Kita ingat betul bahwa dulu Barito Kuala itu punya wisata kapal. Sekarang hilang, itu tidak ada lagi. Tentu itu insya Allah akan kita hidupkan kembali, karena itu punya prospek yang bagus, sekaligus mengenalkan alam lingkungan yang ada di Kabupaten Barito Kuala, sambil berlayar, sambil mengenalkan lingkungan-lingkungan yang ada di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Nah, makanya kalau seandainya Rama terpilih, salah satunya adalah akan menghidupkan kembali kapal pesiar ya, atau kapal rekreasi para wisata yang ada di Barito Kuala. Nah, selanjutnya kami mintakan Bapak Bupati untuk menambahkan. Baik, saya tambahkan pemanfaatan alur Sungai Barito. Pertama tentunya untuk yang sudah digunakan saat ini transportasi kapal tongkang batu bara yang dari hulu ke hilir yang dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk menggunakan menyawarkan jasa pandu yang saat ini sudah berlangsung dan itu memberikan pendapatan asli daerah. Kemudian yang kedua, saya pikir untuk memperbanyak karamba jaring apung yang saat ini sudah dilaksanakan terus sampai sepanjang Sungai Barito juga bisa sangat bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan para kelompok-kelompok petani ikan kita di Barito Kuala. Kita belikan jaring keramba apung tersebut, kemudian kita bantu untuk bibit, kemudian juga pakannya, sehingga arus Sungai Barito adalah anugerah Tuhan yang bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di pesisir sungai setidaknya di Barito Kuala. Masih ada waktu? Cukup, baik. Cukup. Baik, terima kasih. Di samping kapal wisata, kemudian keramba apung di sungai, batu bara yang lewat, juga ada yang terlupa kita, ternyata alur kita ini juga banyak ada RT/RW yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan industri yang ada di Sungai Barito. Nah, itu tentunya juga merupakan penghasilan untuk kita juga yang bisa menambahkan income pendapatan Barito Kuala, dan juga tentunya harapan kita karena ada di kawasan Barito Kuala bisa merekrut tenaga kerja yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Mungkin itu. Silakan Pak Bupati. Dalam kaitannya menyiapkan Barito Kuala sebagai agroindustri, di RT/RW kita pada masa pemerintahan Ibu Nur Mileni itu sudah disesuaikan. Kalau dulunya di sepanjang alur Sungai Barito itu cuma spot-spot tertentu saja untuk daerah atau kawasan industri, sekarang sudah hampir seluruhnya alur Sungai Barito kemudian sudah disesuaikan RT/RW-nya untuk kawasan industri, sehingga di masa depan ketika Barito Kuala siap membangun industri minuman, industri tepung beras, industri pengalingan ikan misalnya, ini sudah lahannya sudah kita siapkan, kawasannya sudah kita siapkan, sehingga dengan keberadaan industri kita sepakat akan memberikan lompatan ekonomi kepada pertumbuhan ekonomi kepada Barito Kuala, dan tentunya sekaligus juga membuka lapangan kerja. Saya kira ini beberapa hal yang kaitannya dengan kita memaksimalkan potensi Sungai Barito di Kabupaten Barito Kuala, selain untuk angkutan juga untuk persiapan. Baik, waktu habis, dan selanjutnya, baik, kita akan Terima kasih. Betul, jadi yang ditanyakan kan bagaimana cara kita agar bisa mendapatkan dana sebanyak-banyaknya dari pusat.
Dana daerah itu ada 4 macam, ada DAO, ada DAP, ada DBH, dan ada DID. Kalau DAO mungkin sifatnya sudah rutinitas, sudah dipatok dari sana. Kita bisa mencari dana lain selain itu. Agar kita bisa mendapatkan dana DID, tentunya kita harus bisa prestasi, tunjukkan kepada masyarakat, kepada pemerintah pusat, bahwa kita mampu mendapatkan penilaian baik terhadap kinerja pemerintah, yaitu penilaian wajar tanpa kecuali. Silakan Pak Tambah. Habis. Oke, baik, cukup ya Pak. Kita persilakan nomor 3 dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari paslon 3 Bapak Mujiat. Yang kami maksud program berkelanjutan ini adalah menyandingkan apa yang akan menjadi program berkelanjutan yang termuat di dalam rencana pembangunan jangka panjang Barito Kuala periode 2025 sampai 2045. Artinya 20 tahun jangka panjang yang berikutnya. Kalau yang jangka panjang ini sudah selesai di 2002. Berkelanjutan artinya bahwa kita akan menuju Barito Kuala sebagai daerah agroindustri, dan yang tahap pertama menurut kami adalah menjadikan sektor pertanian di Barito Kuala menjadi agribisnis. Nah, lewat pemenuhan kebutuhan artinya seperti sarana produksi pertanian, infrastruktur yang menunjang kemajuan pertanian, kemudian juga alat-alat kebutuhan pertanian yang mereka butuhkan, sehingga petani dalam berproduksi mereka dibantu oleh pemerintah sehingga mengurangi biaya produksi mereka, sehingga pendapatan otomatis mereka akan meningkat. Sehingga menurut kami dengan begitu hasil pertanian tidak hanya memberikan kebutuhan dasar mereka, tapi lebih dari itu bisa memberikan harapan untuk kesejahteraan mereka di masa yang akan datang, dengan syarat pemerintah mengawal terus dan petani dari hulu sampai ke hilir, dari mulai pupuk, saprodi, alat pertanian sampai ke pengolahan serta sampai pemasarannya. Ini yang saya katakan bahwa menjadi titik awal supaya kedepannya produksi semakin meningkat, sehingga pertanian di masa yang akan datang siap menjadi industri pertanian di Barito Kuala. Waktu habis, kita ke Barito Kuala 20 tahun ke depan, dari 2025 sampai 2045. Oh, ternyata bahwa Barito Kuala bercita-cita menjadi daerah industri pertanian. Nah, menurut hemat kami untuk menuju ke arah sana harus siapkan fondasinya. Fondasinya sektor pertanian harus menjadi agribisnis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bantuan santunan kematian ini tentu saja akan meringankan warga atau keluarga yang ditinggal oleh anggota keluarganya. Apakah itu untuk nanti pemakaman dan lain sebagainya. Dan ini sekaligus kami sampaikan bahwa untuk merapikan data kependudukan kita di Barito Kuala, sehingga ketika ada warga meninggal, mereka akan langsung melaporkannya lewat kepala desa dan ke pemerintah kabupaten, dan kemudian kabupaten memprosesnya untuk memberikan santunan, sekaligus keluarga tersebut mendapatkan KTP dan KK yang baru, sehingga orang yang meninggal otomatis nanti di KK yang baru itu tidak ada lagi. Kalau sekarang karena ya mungkin kita pahami tidak bisa melapor karena kena musibah, akhirnya apa? Ketika di PT KPU menyusun, orang yang meninggal ternyata masih nominal, orang yang ini sudah masih nominal. Jadi kita sekaligus juga untuk merapikan data administrasi kependudukan kita, sekaligus membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkannya. Saya kira demikian. Kita beralih ke pasangan. Terima kasih luar biasa kepada seluruh hadirin dan pemirsa atas partisipasinya dalam acara debat unit pertama
pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Barito Kuala tahun 2024. Dan acara ini pemilihan umum Kabupaten Barito Kuala. Gunakan hak pilih sesuai asas number dan jurdil pada tanggal 27 November 2024. Izin untuk sesi foto pertama, kami persilakan kepada ketiga pasangan calon untuk bisa naik ke atas panggung. Kita akan lakukan sesi foto bersama. Kami persilakan ke pasangan nomor urut 1, pasangan nomor urut 2, dan pasangan nomor urut 3. Kami persilakan.